Sebelumnya, di zaman di mana Ibnu Hazm masih hidup, Ibnu Hazm itu lahir pada tahun 396 Hijriah. Sedang waktu itu ada juniornya yang lahir pada tahun 406 Hijriah, namanya Muhammad bin Husain bin Fayruk al-Asbahani, dan masih bertemu sejaman dengan Ibnu Hazm. Tapi Ibnu Hazm lebih tua. Muhammad bin Husain bin Fayruk al-Asbahani ini, dan ini salah satu ulamanya UAS. Tahu UAS? Tahu UAS kan? Tahu. Semua tahu UAS. Sudah tidak perlu pakai inisial lagi. Ustadz Abdul Somad. Ya, tidak pakai inisial. Karena terus terang itu menenangkan jiwa. Tidak perlu pakai inisial. Saya baca kitabnya UAS 37 masalah populer. Karena waktu itu saya demam gara-gara subhat itu. Saya bantah untuk diri saya sendiri aja. Di situ dia bawakan nama seorang yang kata dia adalah Ahlus Sunnah wal Jamaah, namanya Muhammad bin Husain bin Fayruk al-Asbahani, lahir pada tahun 406 Hijriah di Tabaqat 22. Ditulis oleh Al-Imam Az-Zahabi dalam kitab Syiar A'lamin Nubala. Sejarah orang ini sangat soleh. Kata Imam Zahabi, kesolehannya jangan ditanya. Dan kecerdasannya sangat tinggi. Dia punya 100 karya tulis. Ini orang sangat cerdas ini orang. Muhammad bin Husain bin Fayruk al-Asbahani. Karena dia jahil tentang kenabian Muhammad SAW, dia tidak mengenal Nabi Muhammad SAW dari sisi akidah dan dari sisi ibadah bahkan akhlak. Dia pun secara tidak langsung mengingkari kerasulan Nabi Muhammad SAW. Seorang sultan Ahlus Sunnah waktu itu namanya Sultan Mahmuda, penguasa namanya Sultan Mahmuda. Penasaran dengan orang ini. Orang ini kalau berbicara depan orang banyak, semua orang terkesima. Muhammad bin Husain bin Fayruk al-Asbahani ini. Sampai sultan pun tidak punya pengaruh terhadap rakyat karena dia lebih besar pengaruhnya. Maka jangan heran pengaruh ustadz-ustadz ahli bidah zaman sekarang ini sangat besar. Jangan heran, sejak dulu sudah ada. Contohnya Muhammad bin Husain bin Fayruk al-Asbahani ini. Sultan Mahmuda memanggilnya ke istana dan menanyakan tentang apa menurut ente Nabi Muhammad itu bagaimana? Kata Sultan, kata Muhammad bin Husain bin Fayruk al-Asbahani, kana Rasulullah fa'ammal yaum fala. Dulu waktu hidup dia dianggap sebagai Rasul. Kalau sudah mati tidak dianggap Rasul lagi. Kalimat ini kalimat kufur atau tidak? Kufur. Maka Sultan Mahmuda bingung untuk memenggal kepalanya, gimana caranya, tidak bisa. Dulu kalau ahlul bidah itu muncul ke permukaan, maka yang mengeksekusinya penguasa, bukan ketua RT ya, bukan. Penguasa. Sultan Mahmuda mau memenggal kepalanya tidak bisa karena dia lebih besar pengaruhnya terhadap rakyat daripada sultan. Akhirnya dia dikasih air minum dan ditaruh racun. Diracun oleh penguasa dan disuruh pulang ke Asbahan, dan dia mati di tengah jalan gara-gara racun itu. Apa orang ini orang jahil? Bukan. Ini orang alim ini, soleh, kata Imam Zahabi. Nanti baca di kitab Syiar A'lamin Nubala di Tabaqat 22 tentang Muhammad bin Husain bin Fayruk al-Asbahani. Ya. Karena dia tidak mengenal Nabi Muhammad SAW, dia sesat di atas ilmu yang dia miliki. Oleh karenanya, mengenal Nabi Muhammad SAW adalah salah satu landasan yang paling penting untuk kita ketahui agar kita tidak tersesat jalan.